Ya, selamat malam Pak dosen. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Yang pertama-tama, saya mohon maaf atas eh, tidak adanya dua rekan saya, yaitu Martina dan Frederick, karena mereka sedang membuat SPA, pengumpulannya sebentar. Jadi saya mewakili kelompok ini. Untuk kerja kelompoknya kita semua kerja sama-sama. Oke, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok di ujian akhir semester ini. Ya, untuk pemilihan gedungnya kita memilih gedung Jogja Club Innovation Tower eh, yang ada di Hong Kong. Arsiteknya itu ya Sahadid, seorang arsitek yang sangat terkenal sekali. Untuk luas gedungnya 15.000 meter persegi, dibangun tahun 2014. Untuk tipologinya itu adalah gedung kampus. Oke, untuk latar belakangnya, gedung ini adalah sebuah monumental karya dari Saad Adit, karya ke-6 yang berhasil mengubah landscape perkotaan Hong Kong. Gedung ini juga menciptakan ruang yang menginspirasi inovasi dan kreativitas dalam dunia desain. Dan juga pembangunan gedung ini memakan waktu 7 tahun dan akhirnya selesai pada tahun 2014. Oke, untuk konsep desainnya, bangunan ini terinspirasi dari konsep kolaborasi fluid di mana antara berbagai departemen desain akan menempati gedung. Sahadid dan timnya berusaha menciptakan ruang yang mengalir secara simulis, menghilangkan batasan fisik antara berbagai disiplin ini. Karena gaya eh, gaya arsitek, gaya desainnya Sahadid itu lebih diutamakan untuk garis-garis horizontalnya bermain dengan tidak monoton begitu. Untuk bentuk organiknya itu tidak kaku dan geometris. Itu mengalir seperti organik menyerupai bentuk alam seperti batu atau gelombang. Jadi bisa dilihat dari tampak perspektif ini bentuknya seperti batu dan juga permainan-permainan dari uh, sun shadow-nya juga membuat gedung ini uh, seolah-olah bergelombang gitu. Dan juga pengurangan-pengurangan tiap lantai itu juga mempengaruhi itu. Uh, ya permainan garis-garis lengkung Sahadid yang menciptakan kesan gerakan dan dinamika. Next, ini bisa dilihat dari tampak samping mirip seperti cangkang siput. Kalau dari atas dari perspektif mata burung seperti kertas origami yang disusun. Ya, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang salah. Untuk bangunan ini itu adalah salah satu ikon inovasi di Hong Kong. Dan juga menara ini lantainya berjumlah 15 lantai dan dapat menampung 1.800 mahasiswa dan staf. Untuk fasilitas pendidikan desain meliputi ada studio desain, laboratorium, bengkel, area pameran, ruang kelas multifungsi, ruang kuliah, dan ruang bersama. Untuk materialnya, untuk material fasad dan material luar bangunan, eh, untuk yang nomor satu itu eh, reinforced concrete, yang nomor dua tuh eh, aluminium cladding untuk bagian luar, bukan untuk fasad kacanya. Kalau yang nomor tiga itu baru untuk fasad kacanya hard good thermal, dan empat itu cartoon wall aluminium feed. Eh, Karakter material itu mulai dibentuk dan memungkinkan untuk mendesain melengkung. Ini salah satu contoh material aluminium panel PV2 coat finish
yang dipakai dalam bangunan ini. Untuk masuk ke analisis strukturnya, dari potongan lembar kerja potongan AA-nya, kita bisa melihat bahwa penyusunan setiap leveling yang dilakukan oleh arsitek Sahadid itu eh, sangat apa ya, sangat baik dalam eh, mendesain ruang itu, eh, juga sangat memperhatikan juga dalam proses pencahayaan yang masuk itu. Untuk ini ada baja untuk struktur fasadnya, fasad luar, dan beton bertulang. Oke, untuk analisis struktur yang kedua itu dari potongan BB, kita mendapat bahwa dalam gedung tinggi itu, mendesain gedung tinggi itu ada suatu lantai yang dikhususkan untuk titik evakuasi pada bangunan. Dan untuk struktur fasadnya itu baja yang tadi itu digunakan dia grid agar dapat mengikuti leveling lagi, permainan horizontal dari bentuk utama dari gedung ini. Hmm. Oke, next untuk analisis struktur atap pada bagian atrium menggunakan sistem struktur sel struktur atau struktur eh, cangkang, ya, yang di bagian sini itu digunakan oleh Saadit, yang kemudian bangun untuk eh, yang warna biru ini yang di dalam potongan CC ini, eh, itu adalah eh, saya menampilkan itu karena membahas soal pengurangan setiap leveling lantai bangunan agar sifat kekuatan atau momen dari setiap tumpuan bangunan itu bergerak secara merata ke bawah, dari atas ke bawah. Jadi permainan leveling pengurangan lantai 1 ke lantai 2 itu masuk, lantai 2 ke lantai 3 itu masuk juga ke dalam kayak gitu. Dan untuk kemungkinan besar bangunan ini menggunakan sistem rangka ruang untuk menopang bentuknya yang kompleks dan tidak beraturan. Rangka ruang terdiri dari batang-batang saling terhubung bentuk kisi-kisi tiga dimensi. Sistem ini dimungkinkan fleksibel dalam membentuk geometri. Jadi dalam proses pembuatan mendesain ruang ini, eh, arsitek Saadit ini menggunakan menurut kita yang menganalisis strukturnya, dia membuat rangka sistem beton balok untuk menghasilkan suatu ruang yang bentangnya besar atau ruang kelas kayak gitu. Next, potongan DD. Dari potongan DD ini kita memunculkan bahwa dalam struktur gedung tinggi itu yang paling penting itu struktur core-nya. Harus ada struktur core-nya. Eh, karena struktur core itu menjadi struktur yang sentral untuk bangunan tinggi. Karena dalam eh, karena dari struktur core bisa mengait dengan struktur balok dan kolom beton kayak gitu. Jadi sentral bangunan tinggi strukturnya itu core, dan juga sebagai pengait antar sesama bangunan, sisi bangunan. Dari tampak atas kita bisa dilihat bahwa bangunan ini dibagi menjadi dua, dan karena dua bagian diperlukan dua core juga dari masing-masing bagian. Karena kalau satu bagian, gaya atau momen yang diberikan nanti saat gempa itu eh, akan berantakan istilahnya lah, tidak saling mengikat.
karena struktur di bagian ini dia berfungsi untuk menahan bagian ini aja, bagian atas yang warna orange ini. Sedangkan yang warna ungu ini strukturnya di bagian ini, fungsinya untuk mengikat bagian ini, untuk balok, kolom, shear wall, sling geser mungkin. Jadi bangunan ini memiliki dua core. Oke, ini adalah sonasi dari bangunan ini. Ruang privat itu berwarna kuning, core yang berwarna merah, semi publik yang berwarna biru, biru langit, dan publik juga yang berwarna hijau. Ini adalah sonasi dari setiap lantai. Ini yang kami akan tampilkan. Ini keterangannya. Ya, itu aja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan juga penjelasan yang keliru. Terima kasih.